Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan materinya praktikum ya, mengenai praktikum basis data. Jadi kalau sudah saya siapkan di modul itu, saya share screen dulu. Ini. Di situ ada untuk yang modul ketiga ya, modul ketiga itu ada ini ya, ada materinya, kemudian nanti ada tugas paling lambat minggu depan ini. Kemudian ada link Zoom yang tadi itu ya. Nanti di bawah link Zoom ini biasanya saya taruh video rekaman hasil pertemuan malam hari ini gitu ya. Nah, ini kemarin juga begitu ya. Ini yang A1, yang A2, ini yang kelas B ya. Nah, supaya apa? Supaya bisa dilihat lagi. Dan mungkin bagi sebagian rekan-rekannya juga menguntungkan yang tidak bisa hadir. Jadi ada yang izin listriknya mati gitu. Yang baru masuk ya. Atau ada sedang kerja atau bagaimana gitu ya. Jadi sekalian gitu ya. Untuk materi ini nanti praktikum basis data yang ketiga, modul ketiga. Jadi modul 1, 2 kemarin sudah saya sampaikan ini mengenai data definition language ini ya. Yang ketiga. Yang pertama kemarin kita mengenalkan konsep basis data, kemudian toolnya yang digunakan apa, kemudian kita sempat melakukan praktikum melanjutkan praktikum kemudian mengenai basis pembuatan database sederhana kemarin ya. Baru tentang database ya. Masih ingat pengertiannya kemarin ya, database atau basis data, kumpulan data atau kumpulan tabel yang saling berrelasi dan saling berhubungan yang membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Ya. Minggu yang lalu kita baru membuat rumahnya ceritanya gitu ya, membuat database-nya ya. Kita belum mengisi dengan berbagai komponen di dalam database tersebut. Salah satu komponen utama yang sering digunakan di dalam database yaitu tabel. Sebelum ke situ, ini ada pengertian mengenai data definition language. Jadi ada 3 model, ada 3 hal atau 3 klasifikasi yang perintah-perintah dalam SQL itu. Yang pertama data definition language ini, data definition language, kemudian data manipulation language, kemudian data control language ini ya. Yang pertama data definition language. Ini kaitan dengan definisi, pendefinisian suatu struktur database, entah itu pembuatan database, pembuatan tabel. Kaitannya dengan create, perintah-perintahnya ada alter, rename, dan drop nanti ini. Kemudian yang kedua data manipulation language ini ya. Ini merupakan perintah manipulasi nanti atau pengolahan data yang kaitannya dengan SQL. Perintahnya ada select, insert, update, dan delete. Itu nanti akan kita pelajari juga. Kita belum sampai sana, tapi nanti akan kita singgung sedikit-sedikit. Yang ketiga DCL, data control language ini ya. Ini merupakan perintah SQL yang kaitannya dengan kontrol ya. User dan hak aksesnya. Ada grant dan revoke. Ini memberikan hak akses kepada user untuk mengakses database-nya. Ini menghilangkan aksesnya dari seorang user terhadap database, sebuah database ya. Satu lagi ada yang menyampaikan atau menyebutkan bahwa ada namanya DTL ya, data transaction language ini. Ini sebenarnya data transaction itu ya select gitu ya. Query nanti itu ya. Select form dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian untuk berikutnya ini sudah membuat tabel. Nah, masih ingat ya kemarin kita ketika kita mau menjalankan tool yang kita gunakan untuk praktikum basis data ini, kita harus aktifkan dulu sum-nya ini ya. Ini di sini ada sum, kemudian di sini ada tombol start untuk menjalankan servicesnya dari MySQL ini ya.
Ini start ini. Kalau sudah hijau, aman, lancar. Di sini tidak ada crash, ya, tidak ada tumbuhan atau bentrokan. Itu menyatakan bahwa services atau layanan dari MySQL-nya sudah on, sudah jalan, sudah start, sudah running, gitu ya. Jadi berubah jadi stop ini ya. Nah, setelah ini sudah, nanti apa aja kalau mau dilakukan juga bisa, kalau nanti kaitannya dengan localhost browser ya. Tapi ini kita coba MySQL dulu, kita gunakan dulu, yang apa aja belum digunakan ya. Setelah itu kita jalankan MySQL workspace-nya ini ya. Ya. Harapan saya, kemarin saya sempat waktu Pak Fandi kuliah itu ya, memberikan kuliah PPO ya, PPO itu sempat mendengar bahwa ada yang belum punya komputer atau laptop ya. Ya, kalau bisa diusahakan memang ya, diusahakan ada laptop atau komputer untuk mengerjakan tugas, kemudian melakukan praktikum-praktikum yang sudah diajarkan gitu ya. Karena itu adalah senjatanya dari anak informatika. Jadi mahasiswa informatika itu senjatanya laptop, komputer gitu ya. Kalau anak mesin ya lain lagi nanti ya, alat-alat berat itu ya misalnya. Anak elektro lain lagi nanti senjatanya apa gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Tidak harus baru ya, beli second juga masih ada yang bagus ya. Saya sendiri laptop saya juga second ini sama ya. Karena Core i5 kalau baru kan mahal ya. Nah, second aja sudah cukup. Yang penting bisa digunakan kalau saya sih. Ini sudah masuk ke MySQL Workspace sambil nunggu tadi ya. Saya sampaikan itu ya. Jadi harapannya itu. Ada laptop untuk latihan, untuk praktikum. Kalau pada saat ini langsung mencoba juga alangkah lebih baiknya ya. Atau nanti setelah selesai bisa lihat rekamannya atau mungkin baca modulnya juga ada. Semua yang saya sampaikan di sini di modul ada semua, jadi tidak perlu dicatat nanti. Itu akan lebih baik gitu ya. Kalau saya biasanya ikut pelatihan, ikut workshop ini yang sekarang kan sering webinar ya, sering banyak online ya, workshop online, pelatihan online kaitannya dengan ada pandemi kemarin ya. Saya buka karena saya di lab ya, saya di lab buka 2 PC ya. Seperti saat ini ya, saya join 2 PC ya, 1 laptop 1 PC ya. Karena di sini banyak PC gitu ya, jadi bisa saya gunakan. Satunya saya gunakan untuk melihat pemateri, menyampaikan materinya, pelatihannya, workshopnya. Satunya saya gunakan untuk langsung saya coba gitu ya. Jadi saya tidak usah ganti-ganti jendela gitu ya. Atau biasanya saya kalau di rumah karena nggak ada 2 ya, saya di rumah saya akali dengan satunya saya pakai monitor eksternal gitu ya, monitor lagi saya sambung dengan kabel VGA gitu ya. Kemudian saya buat extend layarnya gitu ya, jadi bisa tengok kanan tengok kiri gitu ya. Itu sekilas ya, jadi harus bagaimana caranya supaya bisa ada senjatanya anak IT itu ya, anak informatika itu. Salah satunya senjatanya ya laptop yang utama itu atau komputer PC. Oke, kembali ke sini lagi. Ini kemarin kita sudah membuat yang namanya connection ya. Connectionnya kelas B. Kelas B 2020. Oh ya, ini ya. Ada yang lain juga. Saya klik aja kelas B 2020. Kemudian nanti ada keterangan continue anyway. Di sini saya klik. Kemudian akan ditampilkan hasil skrip kemarin ya, latihan kemarin masih bisa. Jadi ini adalah kelebihan dari MySQL Workspace ini ya. Meskipun ini belum disimpan, dia akan nge-save environment-nya, lingkungannya ya. Yang terakhir dikerjakan yang disimpan di situ, simpan, tapi belum dikasih nama ini, nama filenya. Ya, lihat sekilas ya, kita lihat sekilas dari awal kita membuat database ini kemarin. Create database, nama database-nya ini B2020. Ini kalau saya coba lagi, apakah error? Ya, mestinya error karena sudah ada. Tapi siapa tahu dengan ada perintah ini sudah saya hapus ya. Sudah saya hapus.
Saya coba buka. Saya coba ya dengan menjalankan ini ya. Untuk menjalankannya kemarin pakai ini ya, apa execute ini ya. Bisa atau dengan keyboard ya. Mungkin ada yang masih ingat? Control Silakan. enter. Control enter ya, silakan. Boleh open mic atau chat juga boleh. CTRL enter. Ya, ini ada hijau di sini berarti aman, tidak ada yang error. Jadi proses berjalan ini satu row affected. Oke, terima kasih Mas Ragil ya, Mas Ragil Setio. Jadi supaya ada feedbacknya. Kemudian untuk menampilkan database yang kita punya, show database ini ya. Ini saya ulang sedikitnya, masih ada ini. Apakah ada? Karena ini tadi barusan dibuat, mestinya ada. Latihan yang 2021, latihan B 2020 maaf. Ini ya. Nah, latihan B 2020. Ya. Dan seterusnya ini ya. Kita coba baru sekarang. Untuk baru di sini sesuai dengan bimodul membuat tabel ya. Tabel itu letaknya di dalam database ya. Jadi kalau kita mau membuat tabel, kita harus aktifkan database-nya dulu. Nanti kalau tiba-tiba kita membuat tabel, kemudian kita eksekusi, di mana ada database-nya belum ada yang aktif, atau kita belum mengaktifkan satu pun database ya, nanti ada komentarnya, ada keterangannya. Ini tabel ini mau taruh di mana gitu ya. Artinya seperti itu kira-kira ya. Jadi Anda harus atau kalian harus membuka atau mengaktifkan sebuah database dulu, baru Anda buat tabel eksekusi gitu ya. Jadi yang pertama kita mengaktifkan database-nya dulu ya. Masih ingat pakai apa Mas? Ini Mas semua ya, nggak ada Mbak. Mbaknya nggak belum gabung. Masih apa Mas? Silakan mengaktifkan database. Masih ingat? Hah? Use database. Oke ya, use nama database-nya ya. Ya. Terus latihan B 2020 ya. Karena kita punyanya ini untuk kelas B ya. Jadi kita sudah show database, hasilnya itu oh ada latihan B 2020. Ya. Nah. Kayak koma jangan lupa, kemudian kontrol enter, CTRL enter. Ada masalah, hijau lagi bawah ini ya. Sudah aktif, kemudian kita membuat tabel. Ya. Tabel itu semacam data-data yang ada di dalam database. Ya. Kemarin kita sudah mendengarkan atau membahas ya mengenai pengertian database ya, kumpulan data-data ya, yang saling berrelasi dan membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah database, kumpulan data-datanya harus satu topik, satu tujuannya. Gitu ya. Kalau di dalam ini, di dalam implementasinya, data-data itu nanti jadinya tabel-tabel yang dimaksud ya, yang dimaksud tabel-tabel. Tabel-tabel, kumpulan tabel-tabel yang saling berrelasi dan membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Ya. Anggap saja saat ini kita mempunyai database latihan B 2020 itu tentang apa? Tentang kampus misalnya ya, atau tentang akademik. Jadi nanti di dalamnya ada tabel-tabel data-data yang kaitannya dengan akademik atau kampus ya. Misalnya kita membuat ini ya, create tabel mahasiswa. Seperti ini ya. Kita buat dulu formatnya seperti ini, penulisannya ya. Jadi create tabel mahasiswa, kemudian kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nah, ini. Untuk penulisan ini tidak ada masalah, huruf besar, huruf kecil ya. Boleh gini, maaf. Boleh ini juga boleh, atau besar semua juga boleh ya. Aja. Kemudian untuk kurung buka kurung tutupnya itu sebenarnya mau di samping sini juga boleh ya. Nanti
diisi di sini terus ditutup di sini juga boleh ya. Tapi karena ini untuk didemokan ke peserta atau ke mahasiswa ya, partisipan ya, supaya mudah dibaca, apalagi kalau pakai HP ya. Kalau pakai HP yang kecil-kecil gitu ya nanti ya, kalau menyimaknya pakai HP. Tapi kalau pakai laptop atau pakai komputer agak mending lah kelihatan itu share screen-nya. Sudah saya buktikan, samping saya kan ada komputer itu saya oh seperti ini tampilannya itu. Jadi saya perlu juga, siapa tahu saya lupa share screen ya, sudah ngomong banyak saya lupa share screen, tapi ternyata ini sudah benar. Apa yang ada di dalam mahasiswa itu misalnya NIM, nama, alamat, ini ya. Nah, kita sebutkan dulu yang dinamakan ini adalah kolom atau field atau atribut. Ya. Jadi suatu tabel nanti punya kolom-kolom tabel seperti itu ya, kotak-kotak itu ya tabel di Excel juga itu ya. Jadi ada baris, ada kolom. Barisnya itu nanti data-datanya gitu ya. Kalau kolomnya itu nanti field-nya atau kolomnya atau atributnya ya. Ada NIM, ada nama, alamat dan seterusnya gitu ya. Ini kita buat yang sederhana dulu. Setelah itu tidak hanya ini yang kita tetapkan sebagai pengisi dari tabelnya, yang jangan dilupakan yaitu tipe datanya atau jenis datanya. Untuk NIM mungkin masih ingat di algoritma dan pemrograman dulu ya, ada variabel, ada tipe variabelnya atau jenis data variabelnya atau tipe data variabelnya ya. Ada string, ada integer atau int, ada boolean, ada float dan lain sebagainya. Ini juga sama nanti, cuma ada sedikit perbedaan nanti. Penyebutannya aja yang berbeda, tapi intinya sama. Jadi ada tipe data yang nanti melekat pada kolom-kolom tersebut atau atribut-atribut tersebut atau field-field tersebut ya. Field ya. Tulisannya gini ya. Field ini ya. Itu bukan file tapi field. Field. Jadi ini field, kolom atau atribut. Dalam ketiga hal itu karena dulu itu sebutannya field. Kalau sebelumnya IRD atribut, sekarang punya kolom ya, supaya saya selalu ingat itu. Untuk NIM ini biasanya kan isinya tidak huruf ya, meskipun ada juga yang di universitas lain itu ada hurufnya ya. Ini angka ya, kalau di universitas ini kan angka ya. Angka yang kadang ada titiknya, ada stripnya itu ya, sehingga dia tidak angka murni dan juga tidak untuk digunakan untuk perhitungan juga. Makanya kita berikan tipe yang bisa menerima huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain, yaitu kalau di dalam SQL ini ada dua, nanti ada char dan varchar. Kita gunakan yang char dulu, nanti saya jelaskan perbedaannya apa. Ya, misalnya ini saya samakan dengan yang di modul ya, biar nggak bingung. Ada di halaman 28 itu ya, kalau ada yang pas nyimak itu ya. Di modul ketiga itu halaman 28. 11 digit maksudnya itu ya, 11 karakter, 11 tempat nanti yang disediakan ya per huruf. Kalau bisa dibilang kalau nanti huruf ya huruf, kalau angka ya 11 angka gitu ya, koma ini ya, belum selesai soalnya ya, ada yang baru masuk. Kemudian setelah ini kenapa harus pakai char? Karena NIM itu kan selalu tetap ya, NIM itu selalu tetap ya, atau tidak panjangnya atau digitnya tidak beda-beda, tidak berbeda-beda ya, pasti selalu sama antara satu mahasiswa dan satu yang nama lain. Digitnya ya kalau 10 ya 10, 11 11 semua, yang membedakan hanya isinya kan ya. Misalnya kalau yang fakultas teknik nanti diawali dengan ini angka 1, misalnya nanti fakultas farmasi diawali dengan angka 4 misalnya, seperti itu ya, dan lain sebagainya ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kalau char ini nanti dia menyimpan atau ketika sudah dideklarasikan untuk yang pertama kali akan langsung membooking di memori ya, akan disediakan tempat di memori 11 digit, 11 karakter, 11 angka, 11 huruf kalau pakai huruf ya.
dipakai atau tidak dipakai sampai 11 digit atau 11 karakter itu tetap memori itu akan menyediakan 11 gitu ya. Nah, makanya kalau char ini harusnya dipakai semua ketika mengisi data NIM ya. Jangan sampai hanya ngisi 5 huruf, 5 angka, 5 digit, 5 karakter gitu ya. Jadi nanti sia-sia yang disediakan di memori ya. Nah, kenapa kok sia-sia kok disediakan 11, Pak? Ya karena memang harusnya supaya sesuai dengan standar NIM yang ada di Unwas, misalnya 11 ini, saya anggap 11 ya, saya nggak hafal NIM-nya, entah itu 13 atau 10, tapi saya anggap 11 gitu ya. Kemudian ini nama, kita juga pakai char kah? Atau mungkin yang lain ya. Kalau char berarti ya misalnya ini ya, misalnya ini ya, saya beri char 40 karena nama itu agak ada yang panjang gitu ya, ada yang pendek ini ya. Ini rata-rata yang saya lihat di sini ada 2 ya, Asabin Nusul, misalnya Vinka Erawati, ada 3 ini Ragil Nur Prasetyo, ada 3 kata, tapi yang dihitung hurufnya ya maksudnya ya. Jadi ini kan kelihatan aja kalau ada 3 kata pasti lebih banyak daripada 2 kata gitu ya. Saya sendiri misalnya Arif Hidayat ada 2 kata gitu kan. Coba dihitung perbandingan banyaknya huruf antara saya misalnya dengan Mas Ragil ini kan mesti banyak hurufnya di namanya Mas Ragil Nur Prasetyo ya, karena 3 kata seperti itu. Tapi apakah ini menggunakan char? Nanti bagaimana kalau ada yang namanya singkat-singkat gitu ya? Ada beberapa mahasiswa yang namanya singkat-singkat biasanya dari luar Jawa itu ya. Ada anak pagi itu namanya cuma Bima gitu aja ya. Anaknya memang gede dhuwur gitu. Tinggi besar gitu ya. Sesuai dengan namanya Bima gitu aja. Tapi ya namanya hanya Bima gitu aja. Berarti kan hanya 4 kan. Lalu sisanya nanti mau diapakan ya. Kalau seperti ini kan sangat mubadir sekali kalau pakai char ya. Maka itu solusinya kita gunakan yang namanya varchar ini nanti ya. Varchar bervariasi ya. Varian gitu, variasi. Jadi kalau dengan varchar maksimalnya memang 40 digit, 40 huruf, 40 karakter ya, 40 tempat ya. Tapi kalau digunakan hanya 4 ada yang terpental mungkin. Kemudian kalau digunakan hanya 4 seperti tadi Bima misalnya gitu ya. Yang 36 nanti kemana ya? 36 ya tidak ada yang di kalau menggunakan varchar, kalau hanya menggunakan 4 tempat, 4 ruang, 4 digit, 4 karakter seperti Bima tadi itu ya. Sisanya ya tidak akan disiapkan di memori. Ya sudah, dia hanya menempati 4 digit, 4 karakter aja di memori itu Bima itu. Nah, beda kalau pakai char ya gitu ya. Makanya hati-hati nanti dalam pemilihan tipe data, apakah dia memang harus fix sejumlah itu gitu ya. Misalnya NIM itu kan fix harus sejumlah itu ya. Apalagi kode misalnya ya SBN atau yang berkaitan dengan ID itu biasanya fix gitu ya. Kalau yang bervariasi panjang pendeknya ya nama, alamat gitu ya. Tempat tanggal lahir misalnya gitu dan lain sebagainya. 40. Bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau namanya lebih dari 40 digit, 40 karakter, 40 huruf, Pak? Padahal di situ hanya disediakan 40 huruf, 40 digit, 40 karakter gitu ya. Ya tetap tersimpan nanti. Cuma nanti terpotong. Namanya jadi terpotong tersimpannya yang tidak komplit. Jadi hati-hati seperti itu ya. Alamat ini pastinya sama ya, varchar gitu ya. Tapi agak banyak dikit, misalnya 100 yang nulis sampai sekecamatan, kabupaten, desa, kelurahan dan lain sebagainya itu ya. Koma, kalau belum selesai ada komanya, belum selesai ada komanya, sudah selesai di sini tidak ada komanya, tinggal sini kasih titik koma aja. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Nah, nanti silakan bertanya ya, bisa open mic atau open mic atau chat ya, lewat chat juga bisa ya. Di interrupt aja, di interupsi aja bisa, enggak apa-apa. Tanpa harus menunggu nanti terakhir-terakhir ya. Silakan langsung aja enggak apa-apa. Bisa di chat atau langsung open mic juga boleh. Create tabel, nama tabelnya apa? Mahasiswa. Oke, kemudian komponennya ini nama, alamat, tipe datanya masing-masing ini ya. Ini juga bisa sebenarnya nulis
ya. Biasanya kalau udah tinggi ya nih nulisnya gini, nim gitu ya. Kemudian char berapa 11 ini ya. Koma nanti nama ya. Juga boleh ya. Tapi karena ini supaya dipahami dulu seperti ini kira-kira penulisannya nanti. Jadi tidak ada kesalahan nanti ya. Paham. Saya CTRL enter, lihat di output bawahnya apakah hijau? Oh ya, hijau. Oh, ya di sini hijau kelihatan ya. Create tabel, name dan sepertinya. Nah, itu kan nulisnya juga di samping kan ya. Karena kebutuhan untuk message saja result hasilnya aja outputnya ya. Kan no row affected ya. Hasil di sini ya. Di sini kita juga bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita punyai, sudah kita buat di dalam database tersebut. Ya, di dalam database itu kita juga bisa lihat ya. Caranya hampir sama ya dengan melihat database. Pakai perintah apa untuk melihat database yang kita punyai kemarin. Oke, lihat database. Oke. So. Ya, so pakai perintah show. Kalau ini bukan melihat database tapi melihat tabel, show tables ini ya. Pakai S ini ya. Kita cek. Ya, ada di sini kalau saya zoom dulu. Tabel yang ada di dalam database latihan B 2020 itu masih satu, yaitu mahasiswa. Jadi nanti harap dibedakan ya antara tabel dengan database ya. Database itu ruangnya, tempatnya, rumahnya, kemudian di dalamnya ada tabel-tabel gitu ya. Database perpustakaan ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman dan pembelian gitu ya. Database ini kampus nanti ada juga ya. Sama. Ya, jadi jangan sampai salah. Misalnya ini saya mau membuat database mahasiswa Pak. Padahal itu harusnya tabel gitu ya. Atau kebalikannya, saya mau membuat tabel perpustakaan Pak. Ya, malah kebalik lagi gitu ya. Seharusnya saya mau membuat database perpustakaan. Kemudian di dalamnya saya mau berikan tabel buku, tabel anggota gitu dan lain sebagainya. Jadi harap sudah paham perbedaannya ya. Ini sudah, kemudian oke, kita coba satu lagi ya, satu lagi. Karena ini tadi kaitannya dengan database itu adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi. Ya, masa cuma satu di situ ya. Mestinya karena ini database tentang kampus, tentang akademik, ya kita buat satu lagi lah misalnya untuk sebagai latihan ya. Create tabel, sudah ada mahasiswa, ya biasanya nggak usah dulu ya. Mata kuliah yang singkat, mungkin sinyalnya itu ya. Kuliah, M kuliah misalnya. M kuliah, mata kuliah maksudnya. Kita buat satu tabel lagi. Create tabel, nama tabelnya mata kuliah. M kuliah itu mata kuliah maksudnya. Kemudian bisa dibantu supaya tidak ngantuk. Apa aja di dalamnya? Halo. Apa aja? Chat boleh? Atau ngomong juga boleh. Silakan. Mas Sofarul, ya. Apa ya Pak? Nama makul Pak. Apa? Nama makul apa? Nama mata kuliah ya. Ya, boleh. Dosen pengampu. Oke, boleh. Ya, nama M kuliah. Dosen pengampu itu apa Mas? Mungkin jam Ya. Dosen pengampu. Terus apa lagi? Yang membedakan Waktu.
waktu, jam ya sama. Yang membedakan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain itu apa sih? Kode. Kode ya. Misalnya kode di mata kuliah. Nah, marani berwane Pak Blas. Iya. Kantor pos. Ya. Kode ya. Kalau kodenya itu gimana Pak maksudnya? Kode mata kuliah kalau Anda ngisi KRS atau Sikado itu kan ada kode mata kuliah JTI atau JTI ya atau apa itu ya JTI atau apa itu ya. Nah sebenarnya itu untuk membedakan karena di dalam universitas itu ada banyak mata kuliah yang hampir sama namanya misalnya sebagai contoh bukan hanya di informatika ya tapi di tempat lain ya. Sebagai contoh misalnya ada mata di manajemen atau di agama itu juga ada mata kuliah apa ya yang bisa untuk semuanya misalnya tentang bahasa Inggris misalnya gitu ya tentang bahasa Inggris misalnya. Nah bahasa Inggrisnya di manajemen dengan di agama itu kode mata kuliahnya dibedakan gitu ya pastinya gitu karena tidak bersama-sama. Beda kalau dia MKDU ya MKDU itu nanti berarti serentak gitu ya serentak satu universitas sama semua kodenya itu ya. Pancasila, kewarganegaraan misalnya gitu ya. Filsafat agama dan lain sebagainya itu kan bisa dibilang itu MKDU itu sama semua. Ya, kode mata kuliah itu untuk membedakan saja bahwa mata kuliah ini beda dengan mata kuliah yang satunya. Seperti kalian mahasiswa itu pembedanya apa? NIM. NIM kan? Ya. Untuk apa Pak NIM? Ya untuk membedakan. Kan bisa pakai nama Pak. Ya, siapa tahu ada nama yang sama. Ya. Apalagi namanya seperti saya yang misalnya pasaran itu. Arif itu banyak sekali di universitas ya. Makanya saya selalu untuk membedakan ya Arif gitu aja atau Arif teknik gitu boleh Arif ya. Karena ada Arif laporan, Mas Arif itu nggak pakai E ya. Ada Arif umum juga ada. Mas Arif juga itu ya, sama beda. Makanya biasa saya malah suka memberikan tambahan Arif gitu aja ya karena mungkin ejaan lama itu ya. Kemudian kalau bobotnya namanya apa? Mata kuliah itu SKS. SKS ya. Itu yang penting dulu ya. Kalau untuk dosen dan dan jam pengampu itu nanti dan jam pengampu. Dosen pengampu dan jam jam tadi ya, jam waktunya itu ya. Itu kaitannya dengan tabel lain nanti itu ya. Jadi untuk dosen pengampu nanti ada tabel sendiri dosen pengampu dan nanti dosen pengampu itu berelasi dengan mata kuliah ini sebenarnya nanti. Jadi siapa yang mengampu gitu ya, siapa yang mengampu nanti bisa dilihat dari situ ya. Berikutnya ini mengenai tipe datanya ya, tipe datanya. Setelah dituliskan apa saja yang sebagai komponen apa saja yang ada data dalam tabel tersebut. Kemudian ada tipe datanya, nama filenya ini sudah. Tipe datanya ini saya coba pakai chart juga karena biasanya kode mata kuliah itu sama semua digitnya, karakternya, panjangnya, banyak hurufnya gitu ya. Jadi saya anggap 5 misalnya, ini contoh aja ya. Kemudian ini nama mata kuliah misalnya pacar, ya, biar agak beda 50 misalnya ada nama mata kuliah yang panjang misalnya. Ini bebas. Kemudian kalau SKS ini kan seharusnya isinya angka ya. Nah, SKS ada ini berapa SKS 1 kalau ini ya praktikum ini ya. Ada SKS yang 3, ada yang 2. Maka dari itu saya coba kasih integer ya. Untuk angka yang bulat ya. Karena SKS itu pasti bulat, ya. Tidak ada SKS 3,5 2,5 tidak ada ya. Pasti ya SKS-nya 3, 2, 1 gitu ya. Yang 4 paling maksimal gitu ya. 6 untuk TA gitu ya dan lain sebagainya.
Dan nanti kenapa harus pakai integer? Kan bisa Pak pakai char 1 gitu ya. Karena nanti SKS itu digunakan untuk perhitungan, baik untuk perhitungan IPK misalnya ya. Kan untuk menghitung IPK itu butuh pembagian ya antara jumlah yang sudah diambil, jumlah bobot yang sudah kalian tempuh, kemudian dibagi dengan jumlah SKS-nya, gitu ya, untuk menghitung IPK. Dan nanti juga untuk bagian keuangan untuk menghitung biaya SKS-nya kalau masih pakai biaya SKS ya. Tapi kalau UKT ya sudah nggak usah tadi ya. Ya, jadi saya berikan tipe datanya integer. Titik koma. Ada pertanyaan mungkin dari sini sudah cukup ya. Ya, seharusnya saya eksekusi. Ya, tidak ada error. Alhamdulillah aman. Kemudian kita lihat show tabel lagi, harusnya sudah nambah. Ya, sudah nambah. Nah, ini ya, sudah nambah. Tabel-tabel yang ada di dalam database latihan V 2020 itu ada mahasiswa, tabel mahasiswa, dan ada tabel mata kuliah. Ya, tabel mata kuliah. Jadi ada 2 tabel ini ya. Sebenarnya banyak nanti ya. Kita cukup 2 dulu ya. Kemudian untuk melihat tabel tadi sudah, kemudian sesuai dengan modul ya. Suatu saat Anda butuh struktur tabelnya itu apa gitu ya. Artinya gini. Suatu saat seperti ini misalnya. Ini ada nama mahasiswa cukup panjang namanya misalnya gitu ya. Karena mungkin ada marganya dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira nanti kalau dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa ini tertampung semua apakah tidak namanya atau harus disingkat gitu kan, seperti itu ya kira-kira ya. Kemudian kita mengingat-ingat lagi, kemarin saya buat tabel mahasiswa itu untuk kolom nama itu berapa digitnya ya, berapa hurufnya gitu ya. Waduh lupa gitu ya misalnya gitu ya. Tapi kalau saat ini ya Anda tinggal nyekrol ke atas, di scroll aja Pak ke atas Pak, dilihat lagi. Iya kalau saat ini ya, tapi kalau besok-besok misalnya gitu ya, atau pas tidak ada di script ini ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan ya, melihat struktur tabel ya. Dengan perintah describe ya, DSC. Ini bukan descending ya, bukan description tapi describe, describe itu ya. Menjelaskan atau menampilkan struktur tabel mahasiswa, kalau describe mahasiswa ini. Ya, di sini ada ini. Pokoknya itu ya, kelihatannya fill, name, nama, alamat. Oh ya benar, tabel mahasiswa itu kemarin saya kasih name, nama, alamatnya. Sekarang kita cocokkan atau kita cek. Untuk namanya di situ varchanya 40. Oh ya berarti cukup. Misalnya gitu. Atau kalau nanti kurang cukup, ya harusnya nama varchar nanti tidak tertampung ini namanya panjang sekali. Ya udah ditambahi nanti varcharnya jadi 60 atau mungkin 100 sekalian. Nah, itu nanti ada tekniknya dengan menggunakan perintah alter tabel nanti itu ya. Untuk di modul keempat nanti ya. Kemudian ada 00 itu terjawab yes yes yes, itu artinya boleh kosong gitu ya. Saat ini defaultnya memang kolom-kolom itu boleh kosong, boleh dikosongkan. Jadi tidak usah diisi, boleh. Ya, tapi kalau dalam implementasi sesungguhnya kan harusnya ada beberapa kolom yang harus diisi ya. Contohnya ini NIM, masa nggak boleh, masa boleh dikosongkan ya, harus diisi ya. NIM, nama harus diisi. Alamat mungkin yang boleh dikosongkan atau hobi atau nomor HP atau bagaimana mungkin yang nanti bisa diisi untuk diedit lagi berikutnya. Baik, ini sudah, jadi kita sudah lihat, oh ternyata tadi untuk tabel mahasiswa, kolom namanya varchar 40. Ini mendeskripsi struktur tabelnya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin, sebelum saya lanjutkan ke constraint tabel. Belum, Mbak. Belum ya, constraint tabel. Kita coba beralih ke sini. Ini sudah semua tadi.
Yang terakhir tadi ya. Ya ini constraint. Ya. Constraint itu cara gampangnya batasan gitu ya. Batasan aja. Constraint adalah aturan atau batasan yang sengaja kita terapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Jadi kenapa harus ada constraint? Ya untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Jadi datanya supaya tidak ngawur gitu ya, tidak supaya teratur ya, supaya konsisten, supaya juga tidak gonta-ganti, ya, tidak terus ada sampai double-double gitu ya. Seperti itu kira-kira integritas data itu ya. Ada 5 aturan constraint yang bisa diterapkan. Ini biasanya diterapkan saat melakukan create bisa. Jadi constraint itu bisa dibuat atau bisa ditambahkan pada saat kita langsung membuat tabel untuk pertama kalinya, create tabel. Atau nanti kalau tabelnya sudah jadi, kita bisa gunakan perintah alter tabel. Ya, nanti akan dibahas di bab 4 atau modul keempat ini. Yang alter tabel. 5 aturan constraint itu adalah primary key, foreign key, unique, not null, dan check. Ya. Untuk memahaminya, saya akan cerita sedikit mengenai skema yang berikut ini ya. Ya, ini ada skema tabel. Ini screen aja ya. Nah, ini seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Oke. Ya. Saya lanjutkan. Ini ya, ada skema tabel. Skema database ya. Skema database order entry ini namanya. Di bawah itu ada ya. Order entry ini. Atau sering disebut ini namanya relasi tabel, diagram relasi tabel atau ya relasi tabel. Ya seperti yang disampaikan pada awal pertemuan kemarin atau tadi saya juga sudah singgung lagi bahwa database adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi atau data-data tadi ya. Tapi kalau sekarang kita sudah nyebutnya tabel-tabel ya. Jadi database adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi dan membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Di sini tujuan topik tertentunya mengenai order pemesanan. Ya, maka wajar di situ ada vendor, ada product notes, ada customer pelanggan ya. Ini produk, ini ada order pesanan ya, ada order item pesanan nanti ya. Ini saya ambilkan dari database sampel yang sudah siap pakai. Siap. Jadi saya tidak ngira-ngira lagi. Ya. Ada tabel vendor dan tabel produk. Ini ya, kita pahami dulu ini ya. Tabel vendor itu atau tabel produk itu, ya, dan tabel-tabel yang lain itu, kalau kalian perhatikan sudah ada atribut-atributnya ya, atau kolom-kolomnya atau field-fieldnya ya. Vendor itu dia punya vendor ID, meskipun tidak ditunjukin tipe datanya ya. Nah, tapi kita butuh ininya dulu, vendor ID, vendor name, vendor address, kota, kemudian state, kemudian kode pos dan negaranya gitu ya. Vendor ya, yang menyediakan barangnya nanti vendornya dari mana atau yang punya merek dagangnya tentang produk itu ya. Kemudian kalau produk ya produknya nanti yang dipesan ya, yang dijual, yang dipesan, pemesanan nanti ya. Ya, produk ID-nya ya harus penting, itu ada kode produk atau kode barang atau ID barang, itu penting sekali ya. Kalau yang di beberapa tempat sudah pakai scan barcode misalnya gitu ya, atau masih manual input datanya di produk ID-nya juga bisa ya, tergantung dari kesiapan dari yang menggunakan nanti ya. Kemudian di situ ada vendor ID-nya saja, kemudian ada nama produknya, harganya, dan deskripsinya. Kalau diperhatikan, setiap tabel itu ada simbol crash-crashnya ini ya.
atau pagar ini. Pagar ya. Ini ya. Ini ada, ini malah 2 ada. Jadi saya jelaskan kenapa dia 2. Kita lihat yang satu-satu dulu ini ya, yang pagarnya cuma satu-satu ini. Oke. Apakah itu atau untuk menandai apa? Ya. Primary key, Pak. Ya, betul sekali. Jadi itu untuk menandai yang dinamakan primary key. Apakah primary key itu? Primary itu utama gitu ya. Key itu kunci gitu ya. Kunci utama. Mungkin bisa dijelaskan apa? Ada yang membantu saya mungkin? Apa, Mas? Primary key tadi. Jadi siapa yang jawab tadi? Mas Agil, bukan? Atau Mas siapa? Primary key apa? Ya. Mas Soparu ya. Kunci utama ya. Jadi primary key di tiap tabel itu nanti adalah digunakan untuk membedakan antara data satu dengan data yang lainnya karena dia sebagai kunci utamanya. Pengertiannya gini, penjelasannya seperti ini ya. Di tabel vendors ini ya, untuk membedakan antara vendor satu dengan vendor yang lain, itu dia ada pembedanya yaitu vendor ID. Nah, vendor ID itu jadi primary key. Gampangannya gini, supaya datanya tidak kembar, harus ada satu kolom, satu field atau satu atribut yang dijadikan sebagai pembeda, ya. Itu ya. Apa itu? Yaitu vendor ID. Sama seperti kalian nih, tabel mahasiswa tadi ya. Apakah pembedanya ataukah apa primary key-nya nanti itu? Ya NIM tadi itu ya. Meskipun nanti ada juga yang mengaplikasinya dengan ID ya, tapi nggak apa, kita belajar dulu tentang ini yang sederhana. NIM pembedanya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Siapa tahu namanya ada yang sama gitu ya. Misalnya Arif Dayat itu ada yang 2 nama sama misalnya. Nah, pembedanya apa? Oh, ini beda ya. Yang satu di fakultas ini, yang satu di fakultas agama misalnya ya. Itu beda. Tidak salah tuker nilai ya, atau tidak salah juga datanya gitu ya, tidak salah ketuker ya, tidak ya. Karena ada pembedanya gitu ya. Untuk apa? Ya tadi supaya tidak kembar ya. Kalau tidak ada pembedanya akan banyak sekali nama-nama Arif Hidayat akan masuk dalam tabel mahasiswa tidak punya pembeda apapun, ya mungkin harus diteliti satu-satu ya. Oh, Arif Hidayat ini lahirnya di Semarang, yang satu ini lahirnya di Pekalongan misalnya gitu ya. Tapi kan enggak seperti itu ya, repot jadinya kan. Seperti itu. Kalau ada 100 Arif Hidayat, apakah mau ngecek satu-satu seperti itu kan? Kan tidak ya. Makanya ketika input pertama kali di tabel mahasiswa di Sikadi itu pasti NIM-nya yang akan diberikan, yang akan membedakan ya. NIM-nya membedakan. Kemudian ini nanti misalnya ada misi lagi, NIM-nya diisi lagi, NIM-nya disamakan mau nanti akan ada peringatan bahwa NIM sudah pernah dipakai atau NIM sudah ada. Sehingga tidak bisa mengisi dengan NIM yang sama ya. Itu pembedanya ya. Primary key tadi ya. Produk pun demikian tadi ya. Untuk membedakan satu produk dengan produk lain itu ada pembedanya itu primary key, product ID ini ya. Seperti ini. Customer juga iya. Nah, ini yang penting nih. Pelanggan ya, customer ID. Ya. Pak, saya pembedanya misalnya nggak ada customer, Anda anggap aja ini nggak ada. Saya bikin pembedanya customer name, Pak. Kan namanya beda-beda. Iya, kalau beda-beda namanya ya. Kalau ada yang sama namanya ya, kan repot juga nanti. Salah kirim barang malah nanti. Gitu ya. Jadi makanya ada customer ID. Seperti Anda kalau belanja all shop itu ya ada invoice ya, nomor invoice-nya, nomor purchase
ordernya dulu ya, PO-nya dulu, kemudian ada terakhir nomor invoice dulu ya, pembayaran, bukti pembayaran gitu ya, dan lain sebagainya ya. Seperti itu primary key-nya. Kemudian ini yang dua ini kenapa Pak? Kok ada dua? Yang lainnya satu, yang ini kok dua sendiri gitu ya. Yang perlu diingat, setiap tabel itu primary key-nya itu tidak harus cuma satu kolom atau satu atribut. Jadi primary key itu tidak selalu harus satu kolom atau satu atribut, satu field ya. Kebetulan ini memang hanya cukup satu aja sudah membedakan. Satu aja sudah cukup membedakan dengan yang lainnya. Tapi untuk item pemesanan atau order item ini harus komposit atau gabungan. Jadi harus dua primary key-nya, yaitu order nomor pemesanannya plus item pemesanannya nanti apa gitu ya. Itu yang membedakan. Kalau nomor pemesanan saja nanti mestinya tidak ya, karena ini sebenarnya gini ya. Order itu adalah nota gitu ya. Ya, nota ya, order itu nota. Kemudian rinciannya itu adalah order item ini. Rinciannya. Jadi kalau nomor pesanannya, nomor notanya ini, oh nomor notanya 404 misalnya gitu ya. Kemudian di sini rinciannya kalau hanya pakai 404 terus akan double gitu ya. Ya jadi pembedanya 404 dan barang yang dibeli apa, 404 dan barang yang dibeli apa lagi ya. Barang 1, barang 2, barang 3 seperti itu ya. Jadi harus gabungan ini ya, gabungan. Boleh, itu sah-sah saja, bahkan lebih dari 2 juga boleh gabungan kalau memang dirasa perlu. Ya. Tabel KRS itu juga gabungan primary key-nya ya. Jadi tidak hanya tabel KRS primary key-nya Pak, NIM. Ya nggak bisa seperti itu ya. Nanti kalau mahasiswa itu ngambil KRS lagi nanti dianggap kembar ya. Tidak bisa seperti itu. Nah. Ya, saya lanjutkan. Jadi primary key-nya itu ya. Kemudian itu adalah constraint, namanya constraint, batasan tadi ya. Supaya apa? Supaya integritas datanya terjaga. Konsistensinya ada. Jadi tidak terus diisi double gitu nanti. Sudah pernah diisi di tabel mahasiswa Arif Hidayat Semarang, terus ada orang ngisi lagi. Ya, ada petugas ngisi lagi, sama persis gitu ya. Karena tidak ada pembedanya, tapi kalau sudah ada constraint-nya primary key ini, maka akan ada peringatan bahwa data ini sudah pernah diisikan dengan NIM ini ya. Itu namanya batasan atau constraint. Constraint yang kedua yaitu foreign key ya. Ada yang sudah pernah mempelajari mungkin foreign key, kunci tamu, kunci asing ya. Kalau diterjemahkan seperti itu ya, foreign key gitu ya, kunci tamu, kunci asing gitu ya. Ya, foreign key itu adalah kunci atau salah satu kolom atau atribut nanti yang digunakan untuk merefer atau mereferensi atau merujuk, mengarah apalagi istilahnya. Merefer lebih ya ke primary key di tabel lain. Jadi paling gampang kalau mau memahami itu biasanya foreign key itu pasangannya primary key, pasangannya ya, dan memang itu pasti pasangannya gitu ya, pasangannya primary key. Sebagai contoh ini ya, vendor ID yang ada di tabel produk ini itu adalah perannya sebagai foreign key. Foreign key, tulisannya tadi sudah tahu ya foreign key itu. Sedangkan vendor ID yang ada di vendors ini itu perannya sebagai tadi ya primary key.
primary key atau primary key. Saya jelaskan lagi. Jadi suatu saat kita butuh tabel produk ini, kemudian produk ID-nya sudah diketahui, misalnya P001, vendor ID-nya juga ada, karena kita memang butuh untuk keterangan vendor ID bahwa produk ini sebenarnya berasal dari vendor mana. Seperti tadi ya, bisa ya. Dan nama produknya apa, misalnya sandal gitu ya, harganya 10.000, price-nya, deskripsinya misalnya sandal adalah alas untuk kaki misalnya gitu ya. Itu contoh aja ya. Kemudian vendor ID-nya V001. Di sini di dalam produk ini ya, kita tidak harus juga ya, dan tidak perlu juga mencantumkan semua data lengkap dari vendor yang punya produk itu ya. Cukup mengaitkan dengan vendor ID-nya saja, dengan ID-nya saja ya, cukup memakai ini saja. Cukup data ID vendornya aja yang dipakai ya. Kenapa? Karena dengan ini mewakilinya ketika kita butuh kelengkapan dari nama vendor, alamat dan sebagainya, cukup dilihat dari sini ya, vendor ID-nya berapa, V001 misalnya itu ya. Sebenarnya V001 itu nama vendornya apa dan alamatnya di mana. Itu nanti dengan secara otomatis karena sudah ada relasinya, ini namanya relasi ya, antara primary key dengan foreign key ini, dia akan merefer ke tabel vendors yang ada primary key vendor ID-nya ini. Oh, V001 di sini itu nama vendornya, misalnya PT ABC gitu ya. Alamatnya Semarang, alamatnya di Menoreh, Kota Semarang, kemudian Jawa Tengah, kode pos 50723 misalnya gitu ya. Country-nya di Indonesia. Jadi cukup itu ya. Ya. Garis-garis yang ini namanya relasi ya. Relasi. Relasi itu biasanya memang antara primary key dengan foreign key. Dan mesti sama. Kalau dalam contoh pembelajaran mesti sama ya, disamakan namanya. Ini kan ada fan ID dan fan ID ya, sama ya. Meskipun sebenarnya tidak harus sama namanya. Yang penting tipe datanya sama. Tapi kalau untuk memahaminya dan untuk coba tidak membingungkan yang lain ya disamakan. Kalau ini ya supaya ini sudah hampir malam supaya nggak ngantuk. Coba bisa diketik di chat atau langsung ngomong juga nggak apa-apa di open mic-nya, maaf. Relasi antara tabel produk dengan produk note itu apa, Mas? Mbak, kalau ada Mbak ya. Apa? Produk ID. Apa, Mas? Produk ID. Produk ID atau produk ID ini. Ya, betul. Ya, yang lain? Ya, diketik di chat juga nggak apa kalau anu. Dan terakhir ini, satu lagi misalnya ini ya. Antara customer dengan order apa? Antara customer dengan order itu apa relasinya? Customer ID. Ya, customer ID ya. Seperti itu ya. Jadi ya supaya bisa dipahami itu adalah relasinya karena tadi kumpulan tabel-tabel yang saling berelasi itu dinamakan database, makanya ada relasinya. Relasinya itu biasanya antara primary key ya, yang tandanya ini atau biasanya ada keterangannya kalau di relasi tabel ada huruf P dan K ya, PK gitu ya. Kemudian kalau yang primary key maksudnya ya, kalau yang di foreign key nanti ada tulisannya FK gitu ya. Foreign key. Kalau di sini tidak ada tulisannya. Jadi seperti itu ya. Primary key dan foreign key nanti bisa diputar ulang lagi rekamannya. Kemudian yang ada pertanyaan ini, apakah kalau ini biar ada pertanyaan ya. Antara orders dengan order item itu relasinya apa? Antara orders dengan order item, apakah relasinya? Relasinya apa? Ada yang tahu? Order number. Order number ya. Yang primary key yang mana? Yang foreign key yang mana?
Yang primary key yang ada di order. Kemudian Foreign key yang yang, ada di order. yang foreign key yang ada di Order item. order item ya. Ya. Tadi ada juga yang menanyakan, Pak ini kok katanya foreign key, kok lambangnya gini ya. Ada juga yang menanyakan seperti itu. Ya. Penjelasannya begini. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa primary key untuk tabel order item ini, khusus order item ini, primary key-nya itu gabungan, yaitu dan order item. Kalau dia berdiri sendiri, misalnya hanya order 6 aja, dia bukan siapa-siapa gitu ceritanya. Tapi dia hanya sebagai foreign key. Yang tadi benar ya. Meskipun ada lambang ini. Tapi lambang ini akan berguna berguna. Lambang ini akan aktif atau akan memang benar-benar diterapkan kalau order number itu gandengan dengan order item. Ya, jadi primary key. Tapi kalau sendiri-sendiri ya tidak ada ya. Ya, sudah ya. Jadi ini primary key. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum ya. Ya, itu sudah kita belajar dua constraint ya, primary key dan foreign key. Ya. Nanti ada constraint yang lain akan kita pelajari di modul keempat. Ada null, ada check, ada default, juga ada unique dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan di sini. Mungkin saya ada yang terlewat ya, sudah ada ya, cukup ya. Jadi kita akan coba latihan ini nanti kalau di dalam lab ya. Kalau di dalam lab yang saya tinggal coba silakan dikerjakan ya. Nah, ini kalau ini masa saya suruh ngerjakan. Ya nanti dikerjakan setelah ini ya berakhir gitu, boleh gitu ya. Ya saya harapan saya ya dikerjakan, dilatih gitu ya. Ini kan hanya latihan memang ya, tapi nanti ada tugas juga ya di e-learning itu tugasnya juga ada di modul ada ya. Yang ini dilatih dulu untuk mencoba ya membuat database ya. Database-nya namanya order entry ya. Jangan ada spasi ya di sini ya. Kayak gini ya contohnya seperti bawah ini ya. Create database sudah ada beberapa skripnya yang tinggal contek aja ya, ketik aja eksekusi, ketik eksekusi gitu ya. Ya. Cuma yang tugas nanti nggak ada skripnya, Anda sendiri yang bikin skripnya nanti ya. Create database order entry ini ya, koma eksekusi jalan. Kemudian jangan lupa diaktifkan dengan perintah use order entry. Nah, ya. Silakan latihan membuat tabel-tabel ini. Ada vendor, customer, product, order, product note, dan order item. Misalnya buat yang pertama dulu, tabel vendor dan customer. Nah, di sini ada scriptnya juga ya, tinggal ngetik nanti ya. Nanti silakan dikonsultasikan kalau ada kesalahan atau error ketika Anda mencoba. Silakan pakai media apa saja, WA grup, WA Japri juga boleh, WA grup juga boleh. Mau dibuat Zoom juga boleh, terserah. Atau ya cukup biasanya Japri itu ya. Pak saya kok error di sini. Biasanya saya suruh coba di screenshot dulu seperti apa script yang yang Anda ketik itu apa. Biasanya cuma kurang koma, kurang titik koma, ya. Ada kurang kurung misalnya gitu ya. Biasanya cuma itu sih. Kalau sudah sesuai ini, insya Allah berhasil nanti ya. Untuk yang pertama, create tabel vendors pakai S ya, karena tabel ya biasanya. Kemudian ini ada not null primary key. Ini penjelasan yang nanti yang lebih lanjut akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Bacan dan lain sebagainya ini. Kemudian tabel customers juga sama, dibuat, dicek. Oh ada, sudah dua ini. Yang berikutnya juga sama ya. Silakan diketik yang hanya create ini ya, yang ini nggak usah, MariaDB-nya nggak usah. Jadi ini adalah hasil screenshot ketika kita membuat di sebuah command prompt ya, yang begitu susahnya untuk diedit ya. Untung kita sudah pakai Workspace ya, lebih mudah diedit karena editornya enak gitu ya, tinggal copy paste juga boleh. Seperti ini.
Kemudian untuk ini primary key ini ya, langsung diberikan, berarti ini nanti vendor ID sebagai primary key. Ini sebagai primary key juga ya, sama ya. Product ID langsung ditetapkan sebagai primary key, not null, tidak boleh kosong ya. Ini yang product, ini yang orders ya. Yang orders agak berbeda untuk penetapan primary key-nya, tidak ditulis di samping kolomnya, ini tidak ditulis di samping atributnya. Kalau ini kan ditulis ya, product ID tulis ini. Tapi ini ditulis di bagian bawah ini ya. Kalau ini yang ditulis ini ya. Kalau ini ya, nanti ini tidak bisa Anda copy paste karena ini gambar. Kecuali Anda bisa pakai scanner OCR atau bagaimana ya. Tapi ngetik yang lebih baik ya, karena akan lebih memahami nanti. Yang tabel order ini kenapa primary key-nya tidak ditaruh di sampingnya order 6 sini. Nah, ini model yang kedua ya, model yang beda lagi. Boleh kita menulis langsung di sampingnya itu atau di bagian bawahnya sebelum kurung tutup ini ya. Dengan menuliskan primary key dalam kurung itu kolom atau atribut mana yang mau dijadikan primary key, yaitu order number ini ya. Boleh seperti itu. Ini juga ya sama juga. Kalau Anda perhatikan dari ini isinya kok cuma primary key Pak ya. Emang foreign key-nya mana Pak gitu ya. Yang gimana foreign key-nya kok belum ada Pak. Padahal tadi Pak Arief ceritanya ada foreign key-nya. Ya. Apakah secara otomatis langsung jadi foreign key? Apa nanti dibuat? Ya, yang betul nanti kita buatnya gitu. Tidak secara otomatis foreign key itu ya, harus tetap dideklarasikan, harus tetap didefinisikan. Contohnya yang nomor 4 ini misalnya. Create tabel product notes bla 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 dan seterusnya sampai terakhir ada penetapan primary key node ID yang jadi primary key-nya, yaitu ini tadi. Jadi primary key-nya enggak saya taruh di samping sini, tapi saya taruh di sini. Kemudian ada lagi koma, ada penetapan foreign key ya, yaitu product ID-nya ini yang nanti akan mereference ke tabel products ya, kolom prod ID, karena ini relasinya. Ya, nanti besok saya jelaskan lagi kalau masih bingung ya. Nah, kenapa nomor 4 dikasih foreign key, nomor 3 tidak, Pak? Ada yang protes tadi soalnya seperti itu. Ya, itu nanti kita akan tambahkan dengan menggunakan perintah alter tabel. Jadi tadi ya, constraint itu bisa kalian tambahkan pada saat membuat tabel langsung. Saat membuat tabel untuk pertama kalinya, create tabel itu langsung tambahkan constraint-nya. Ya. Tambahkan primary key, tambahkan foreign key. Ya. Tambahkan constraint yang lain juga pilihnya. Atau tabelnya kalian buat dulu, jadikan dulu tanpa ada constraint, tanpa ada primary, tanpa ada foreign key dan lainnya. Ya, yang penting sudah ada bentuk tabelnya dan kolom-kolomnya ada. Baru kita tambahkan dengan perintah alter tabel. Ya, nanti itu akan ada di berikutnya nanti ya. Di penemuan berikutnya itu ya. Jadi boleh seperti itu, boleh ya. Karena tidak selalu kita ingat untuk menambahkan primary key dan foreign key pada saat membuat tabel gitu ya. Kecuali memang disuruh gitu ya. Ya, jadi masih ada kesempatan untuk menambahkannya gitu ya. Alter tabel, sebenarnya alter tabel. Silakan dibuat dulu, yang penting ini nanti kalau Anda punya datanya kan lebih enak nanti kalau mau dipraktek-praktekkan gitu ya. Latihannya seperti itu ya. Ini juga ya. Yang nilai otomatis nanti minggu depan aja sekalian. Dan ini ada tugasnya ya. Di elemen juga ada. Membuat ini ya. Database dan tabel-tabelnya semacam ini. Ya ini ada keterangannya ya bahwa dia primary key. Ini primary key, ini foreign key ya. Seterusnya ini ada hubungan seperti ini ya. Dibuat tipe datanya bagaimana Pak? Silahkan ditetapkan sendiri. Misalnya nama, nggak mungkin integer kan.
Nama itu ya pasti varchar, alamat varchar gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan boleh dikonsultasikan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Bisa di grup atau japri boleh kalau malu. Tapi kalau grup tuh harapan saya siapa tahu ada yang punya permasalahan yang sama dengan Anda akan terjawab di grup itu. Jadi saya tidak perlu menjawab satu-satu gitu ya. Tapi kalau malu kayak gitu aja nanya di grup misalnya ada yang gitu ya. Japri juga nggak apa-apa ya. Karena yang tahu kan hanya saya dengan Anda dan yang di atas mestinya gitu ya. Baik, semakin malam semakin lantur nanti. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, harapan saya cukup jelas ya. Atau nanti kalau kurang jelas ya silakan lihat lagi videonya atau baca-baca lagi modulnya. Atau belajar dari yang lain juga boleh, di YouTube itu sudah digelar macam-macam semuanya. Tinggal Anda bagaimana, ada waktu enggak untuk melihatnya, membacanya, mempelajarinya. Saya sendiri kadang-kadang yang mau belajar tutorial yang lain juga ya kadang waktu dan kuota mestinya gitu ya. Waktu dan kuota yang membatasi gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas join pertemuan meeting malam ini. Sehat selalu dan sukses selalu. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata sudah live semua. Oke. wabarakatuh, Pak. Ya, silakan. Terima kasih sama-sama.